Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Dili. Kita akan baca berapologetika bersama-sama di channel ini. Seperti biasanya, ada nenek-nenek kebanggaan Ustadz Ipung. Kasihan dengan nenek-nenek ini ya, disuruh-suruh sama Ustadz Ipung. Padahal ya seharusnya dia di rumah saja dengan cucu-cucunya. Nah, kali ini nenek ini menemukan satu ayat dan kemudian ada pertanyaan ajaib yang menurut dia tidak mungkin bisa dijawab oleh pendeta maupun orang Kristen di seluruh dunia. Apa pertanyaannya? Mari kita menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan 1 Korintus 5 ayat 7. Ya, baiklah, mari kita perhatikan baik-baik. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Mohon maaf, ini yang benar, Yesus Kristus disembelih atau disalib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow sekali ya pertanyaannya, hebat. Saya pun tidak memikirkan pertanyaan yang luar biasa ini ya. Biasa di luar sehingga pertanyaannya aneh-aneh seperti ini. Jadi menurut mereka pertanyaan-pertanyaan begini ini adalah pertanyaan yang cerdas, pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang hebat, yang tidak mungkin bisa dijawab. Padahal pertanyaan itu sampah. Pertanyaan itu muncul karena mereka ini tidak mengerti Alkitab. Dan biasa, mereka selalu mencuri Alkitab semau mereka sendiri, kemudian ditafsirkan dengan serampangan seenak jidat mereka sendiri. Nah, menurut 1 Korintus 5 ayat 7 ini berbunyi demikian, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi pertanyaan yang muncul dari nenek ini tadi itu, jadi yang benar yang mana? Yesus mati disalib atau disembelih? Kalau menurut ayat ini, Yesus itu disembelih, bukan disalib. Makanya tanya sama ahlinya, jangan percaya sama Ustadz Ipung dan mau-mau aja disuruh seperti ini, malu-maluin ya. Jadi untuk membaca Alkitab, kadang kita tidak bisa mengerti teksnya saja, tapi harus melihat konteksnya. Karena ayat ini masih ada relasinya dengan perjanjian lama, yaitu dengan tipe dan antitipe. Tipe dalam konteks ini adalah mengenai domba Paskah. Kita melihat kembali yang terjadi dalam tulah ke-10 ya. Jadi tulah di mana anak sulung mati yang terjadi di Mesir itu supaya orang-orang Israel lolos dari maut itu, dari tulah itu, dari kematian anak sulung, maka dia harus mempersembahkan domba Paskah dan darahnya dia disembelih, kemudian darahnya diambil, dioleskan di ambang pintu. Jadi mereka luput dari tulah tersebut. Jadi karena domba Paskah ini, orang-orang Israel itu selamat dari kematian anak sulung tadi itu. Nah, kemudian antitipenya, tipe tadi itu adalah gambaran, cerminan yang ada dalam perjanjian lama, atau bisa dikatakan nubuatan lah ya. Dan antitipenya itu adalah penggenapannya dalam perjanjian baru. Domba Paskah yaitu Yesus Kristus. Nah, kenapa disembelih? Ini bicara konteks dalam perjanjian lama. Kalau mempersembahkan domba sebagai korban penghapus dosa, itu harus disembelih. Nah, di sini ini berbicara bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya agar manusia yang berdosa itu diselamatkan. Jadi ini konteksnya seperti ini ya, bukan Kristus disembelih. Ya tidak begitu, karena memang Kristus mati di atas kayu salib.
Sekali lagi, ini berbicara mengenai tipe dan antitipe. Bayangan atau cerminan korban dalam perjanjian lama dan penggenapannya korban dalam perjanjian baru dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu, kalau tidak tahu Alkitab, tidak usah sok-sokan jadi ahli dan menggurui kami. Malu-maluin aja. Nek, jangan mau disuruh-suruh lagi sama Ustadz Ipung ya. Di rumah aja. Ngomong jujur. Udah lah ya, di rumah aja. Aman. Selamat. Sekian dari saya. Shalom. Salam warahmatullahi wabarakatuh.